kesabaran, dan semoga Allah senantiasa segera melindungi. Allah semoga gempa itu tidak terus menerus. Kasihan ya Bu, Bapak Ibu ya. Kita kasihan saudara kita yang banyak kena musibah. Sekali lagi mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan kesabaran sehingga dapat menambah kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, surat Al-A'raf tadi ayat 96, betul Bapak Ibu ya? Pernah dikupas oleh guru kami Bapak Profesor Ali Aziz bahwa unit terkecil dari suatu negara itu rumah tangga. Menawi kula lan panjenengan kepengin rumah tangganya barokah, maka marilah kita bangun rumah tangga kita dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang sewu boleh jadi dalam sebuah rumah tangga itu, maaf Bapak Ibu, ada yang sibuk cari uang, betul? Sampai nyun sewu tidak sempat sholat, bahkan tidak sempat ikut pengajian karena sibuk. Nah, kalau panjenengan nih, kalau memiliki kesibukan tidak pernah ada habisnya. Kita diingatkan oleh Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kesenangan hidup ini tidak pernah ada ujung pangkalnya, sehingga kamu masuk ke liang kubur baru berai repoti, baru berai arisani, betul kalau itu? Baru berai PKK nih, baru berai masalah. Maka monggo kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita pada Allah supaya negara kita dijadikan negeri yang diberkahi Allah. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, hidup ini akan menjadi barokah apabila kita selalu bersyukur. Sebab syukur itu menjadi kunci bahagia. Kalau tidak syukur Bapak Ibu, menjadi sumber stres. Betul Bapak Ibu? Milo, kalau kita kembali kepada Al-Quran, semua ada dalam Al-Quran. Ternyata Bapak Ibu, dengan syukur Allah selalu menambah nikmatnya. Dalam ketika mengisi pengajian di ibu-ibu pensiunan BRI Bapak Ibu, ada yang bertanya, Bu Haniah wong sampun pensiun ditambah yang pundi? Lalu saya jawab, nyuwun sewu Bapak Ibu, ditambah itu tidak selalu berbentuk materi. Mungkin materi tidak nambah, tapi sehat, ya. Mungkin materi tidak nambah, tetapi kita diselamatkan dari musibah. Betul Bapak Ibu? Nah, mila ternyata tiang itu nak syukur itu artinya senang. Tapi lek boten syukur sumber stres. Dan dijawab oleh Allah dalam Al-Quran. Wonten surat An-Nisa ayat 147. Surat An-Nisa surat nomor 4 ayat 147. Bacaan ibu nanti. Mayafallahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman, dan Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui.
kasih, kaitannya dengan ayat tersebut, Bapak Ibu, maksudnya apa? Yang itu nek syukur bahagia, kalau tidak bersyukur sumber stres. Dengan stres ngapunten mahnya kambuh, kepala pusing, tensinya naik, jantung berdebar-debar, bisa apa? Sariawan, bisa jerawatan. Betul Bapak Ibu? Nah, begitu rasionalnya Al-Quran Bapak Ibu. Itu tadi kaitannya dengan An-Nisa 147. Kami pernah ditanya para TKW di Hongkong Bapak Ibu, Bunda, bagaimana supaya saya bisa bersyukur? Jawaban kami adalah sabda Rasulullah. Rasulullah pernah dawahkan, apabila kita kepingin dijadikan orang yang syukur dan sabar, unduru ila asfala minkum wala tanduru ila fawqakum. Supaya kita menjadi orang yang bersyukur dan sabar dalam urusan materi, lihat di bawah kamu. Insya Allah kita akan sering alhamdulillah. Jangan lihat di atasnya, kalau aku kok pancelannya gak kaya iku-iku, makin malah tidak bersyukur. Nyun sewu bahasanya Jawa, nek ndangak makin kejelungup. Maka dalam urusan materi, lihat di bawah kamu. Insya Allah kita sering alhamdulillah. Tetapi urusan ilmu, urusan ibadah, urusan kebaikan, lihat di atas kamu. Ngapunten Bapak Ibu, misalnya satu RT itu, sing pengajian aku tok. Adakah yang begitu Bu? Mboten-mboten ya? Banyak yang RT-RT ya Bapak Ibu ya? Jadi kalau seandainya yang sawu anak atau cucu menceritakan nilainya, misalnya yang aku matematika dapat 60, terus belum 60, lumayan ya. Temanku itu ada yang 40, ada yang 50, panjenengan dawuhi nak. Dalam urusan ilmu, lihat di atas kamu supaya kamu tidak merasa pintar, supaya lebih baik. Nah, kemungkinan kamu waktu belajar mainan HP. Wonten Bapak Ibu sini. Oh, dimaksud boten enten nggih? Nggih. Jadi perlu dipedawi ngaten nggih. Kalau ada anak cucu yang menceritakan tentang nilainya, jadi urusan ilmu, kebaikan, ibadah, lihat di atas kamu. Sekarang doanya Bapak Ibu supaya kula panjenengan menjadi orang yang syukur. Wonten surat Al-Ahqaf, surat nomor 46 ayat 15. Insya Allah sudah banyak yang hafal ya. Di sana ada doa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Amin. Kula tunggu kok gak amin, amin. Wa aslih li fi dzurriyyati. Kasih. Bentar kasih. Surat 46 ayat 15. Di tengah-tengahnya ada doa Rabbi auzi'ni, monggo barangkali nggak ketemu. Nggih, silakan. Nggih, enggak apa-apa, monggo. Nggih.
Dan kami perintahkan kepada manusia langsung doanya aja. Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucu. Terima kasih Bu. Ya Allah, tunjukkan agar kami dapat mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan pada anak keturunanku dan kepada kedua orang tuaku. Maksudnya apa Bapak Ibu? Kenapa orang tua kok disebut? Sebab kula lan panjenengan menika menjadi orang sukses tidak lepas dari perjuangan orang tua kita. Dan tunjukkan ya Allah agar kami dapat menjalankan amal soleh yang Engkau ridhoi. Sebab tanpa petunjuk Allah kita nyuwun sewu kadang-kadang sering malesnya. Karena semakin usia nyuwun sewu Bapak Ibu, keluhannya apa Bapak Ibu? Satu, gampang capek, betul? Dua, gampang ngantuk. Terus tiga, gampang lupa. Yang keempat, gampang pipis, betul? Yang kelima, gampang ngentutan. Itu kalau usianya semakin bertambah. Mila Bapak Ibu, monggo kita doa ini sampun dicatat dok. Monggo dihafal dan difahami maknanya. Karena apa? Kaitannya dengan tunjukkan kami ya Allah agar dapat menjalankan amal soleh yang Engkau ridhoi. Kenapa kita kalau baca Quran kok gampang ngantuk? Betul? Menawi buka WA kok malah tidak ngantuk? Betul ya? Ya. Ibu-ibu mantap-mantap pengalaman ini ya. Maka penting kami sampaikan, selama ini selalu yang disalahkan setan. Yang selalu setan gepengnya ya ini Bapak. Maka ada doa supaya ibu-ibu punya senjata ya Bapak Ibu. Doa agar kita semua dilindungi dari bisikan dan kehadiran setan. Di surat apa Bapak Ibu? Surat, masih ingat? Surat Al-Mu'minun, surat nomor 23. Ayatipun ayat 97-98. Wa qul rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung pula kepada Engkau ya Tuhanku, agar mereka tidak mendekati aku. Terima kasih Bapak Ibu hadirin rahmatullah. Untuk doa tidak pakai wakul, karena wakul menikah dan katakanlah dan berdoalah. Langsung Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Ya Allah, lindungilah aku dari bisikan setan dan lindungilah aku dari kehadiran setan. Sebab ngapunten Bapak Ibu,
setan itu selalu menggoda kula panjenengan. Orang yang tenang dibuat tidak tenang. Orang yang bersyukur dibuat tidak bersyukur. Bahkan ngapunten, orang yang rukun dibuat tidak rukun. Tapi alhamdulillah majelis taklim Bapak dan Ibu Muslimah Muttaqin di sini hari ini sangat kompak. Cuman mungkin karena bersamaan dengan peringatan Maulid, betul ya itu Bapak Ibu ya, tidak sebanyak biasanya ya. Tapi yang saya mau dengan kita juga bersamaan dengan 17 Agustus yang kemarin memperingati Hari Kemerdekaan. Kerukunan membawa ketenangan, ketenangan membawa kebahagiaan. Semua manusia membutuhkan kerukunan dan kebahagiaan. Hadirin rahmatullah, untuk menuju hidup penuh berkah. Yang ketiganya, hendaknya setiap aktivitas yang kita laksanakan monggo selalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebab yang sawu Rasulullah dawuhaken kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap pekerjaan yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim maka dia akto itu terputus, Bapak Ibu. Yang terputus apanya? Barokah dan pahalanya. Saya tanya Bapak Ibu, kira-kira kalau ibu-ibu masak itu ingat nggak dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim? Ingat nopo kesupen? Oh kesupen. Ya, monggo. Kami ingat khutbahnya Bapak Profesor Ali Aziz. Khutbah ini bukan hanya untuk orang yang tidak tahu. Saya yakin Bapak Ibu hari ini sudah tahu, tapi lupa. Nah, monggo saat ini kita Bapak Ibu selalu mengawali aktivitas dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebab itu pernah disampaikan Bapak Profesor Quraisyihab, setiap aktivitas yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim itu pada pekerjaan tersebut selalu diliputi Rahman dan Rahimnya Allah. Bapak Ibu sampun paham arti Bismillahirrahmanirrahim itu kira-kira kalau kita baca berapa huruf? Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? Nggak pernah ngitung Bapak Ibu. Nih, jumlahnya itu 19 huruf. Nih. Dan ternyata Bapak Ibu menyamai jumlah ruas, ini dalam yang menerangkan dokter ahli rongseng. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu ada 19 huruf menyamai dengan jumlah ruas telapak tangan kita. Lalu telapak kaki kita ini Bapak Ibu menurut dokter ahli rongseng maka jumlahnya juga 19. Monggo kita hitung. 4 tangan 2 dengan kaki 2 kan 4. 19 kali 4 berapa Bapak Ibu? 76. Monggo dipun presani dalam Al-Quran surat nomor 76, surat Al-Insan. Surat
al-insan artinya insan manusia. Yang sewu menika ilmu otak-atik matuk napa sudah didesain oleh Allah? Sudah didesain oleh Allah. Monggo kita persani tangan kanan kita kalau huruf Arab Bapak Ibu. Angka 18. Tangan kiri kita ada angka 81. Mulai teman bersani, kanan 18, kiri 81. Kita jumlah berapa? 99. Itu Asmaul Husna. Subhanallah. Sama dibersani Bapak Ibu. Betul? Ya Allah subhanallah. Tidak ada yang kebetulan, semua sudah didesain oleh Allah. Padahal tangan kula panjenengan sedaya dengan kaki ini dengan saudara kita yang non muslim sama Bapak Ibu. Tetapi mereka tidak beriman pada Allah, sedangkan kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Sampun dibersani astanipun? Ya. Sampun? Betul? Kanan 18, kiri 81. Kita jumlah menjadi Asmaul Husna. Itulah pentingnya kaitannya Bapak Ibu kalau kita ngaji seperti ini. Yang paling mahal itu adalah ilmu. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Nanti Bapak Ibu cerita ke anak cucu. Nah, ternyata tangan kita ini tulisan Arab ini nak. Kanan 18, kiri 81. Kalau dijumlah 99 Asmaul Husna. Nih, Bapak Ibu kami membawa hadiah bukunya Bapak Profesor Ali. Nanti, halo, Ibu-ibu, Bapak. Nanti kalau ada yang bertanya saya kasih hadiah. Oke? Nah, subhanallah. Ini karena menyambut Maulid Nabi juga 17 Agustus ya. Maka saya ada juga berbagi damai melalui sholawat Nabi. Nah itu nanti kalau ada yang bertanya saya akan memberikan hadiah pada Ibu, Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan. Hadirin rahimakumullah, agar hidup kita barokah. Selanjutnya yang keberapa? Yang keempat, yaitu memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah. Yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu, salah satu surat dan ayat yang ada di dalam surat Ali Imran ayat 134, di antara tanda-tanda orang yang takwa ada di situ. Surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharra'i wal-kadhiminal ghaidha wal-'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Silakan. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Terima kasih. Salah satu tanda orang yang takwa itu yang mau menginfakkan hartanya di waktu lapang dan sempit. Kenapa Bapak Ibu Allah kok menyebut lapang dan sempit? Karena Allah sangat maha mengetahui bahwa kelonggaran ekonomi seseorang tidak sama. Ada yang longgar, ada yang setengah longgar, ada yang pas-pasan.
Rasulullah pernah dipun datangi sekelompok orang miskin. Ya Rasulullah, saya tidak bisa bersedekah uang setiap hari karena uang saya cukup untuk makan. Lalu bagaimana ya Rasulullah? Maka beliau bersabda, bacalah subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, itu juga bernilai sedekah. Bahkan Bapak Ibu dilanjutkan, senyummu itu juga sedekah. Tetapi Bapak Ibu nyun sewu, yang dipun paringi longgar materinya, jangan aku tak sedekah senyum ae. Niku nami nemet nah, niku sedulur kabeh. Nah, monggo dalam hanya dicatat aja, kalau nanti ada pertanyaan berarti kan membutuhkan waktu yang agak banyak ya Bu, Bapak Ibu. Tetapi yang saya maksudkan adalah ternyata orang yang bakhil, kikir, medit, pelit itu sama dengan pelit terhadap dirinya sendiri. Itu di surat Muhammad ayat 38, ayat cukup dicatat kemauan, wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Barang siapa bakhil, pelit, medit atau kikir, sama dengan kikir terhadap dirinya sendiri. Bahkan Bapak Ibu, penyesalan nanti di alam kubur itu ada orang yang menyesal, ingin dikembalikan di dunia sebentar saja agar aku bisa bersedekah. Kenapa Bapak Ibu kok tidak agar aku bisa haji? Kok tidak agar aku bisa sholat? Kok sedekah? Menika pernah dikupas oleh Syekh Ali Jaber almarhum. Maka maksudnya yang menjadi penerang kubur itu sedekah. Cuman Bapak Ibu, ada perbedaan. Sedekah itu tidak selalu berbentuk materi, tetapi kalau infak selalu berbentuk materi. Di mana penjelasannya? Di surat Al-Baqarah 263. Al-Baqarah 263. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Al-ayat Al-Baqarah 263. Sudah ketemu? Sampun. Yang di depan kayaknya ingin menerjemahkan. Monggo. Silakan. Perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyayang. Terima kasih. Perkataan yang baik serta pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah, tetapi menyakitkan hati si penerima. Maringi tapi kali ngundat-ngundat. Nah, itu bahasa Jawanya ngundat-ngundat, menyakitkan hati si pemberi. Contohnya bagaimana Bapak Ibu? Sampean nek gak tak tulung sik dadi kiri. Nyusaha itu menyakitkan. Maka kita harus hindari Bapak Ibu. Cukup dipun catat kemawon yang merusak pahala sedekah itu ada di Al-Baqarah 264. Dalam sebut atau bisa diterjemahkan Al-Baqarah 264 itu yang merusak pahala sedekah. Silakan, bisa langsung. Wahai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada manusia, sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya, orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada debu. Lalu batu itu diguyur hujan lebat, sehingga tinggallah batu
memperoleh sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum kafir. Terima kasih. Kesimpulannya pun Bapak Ibu, yang merusak pahala sedekah itu satu, menyebut-nyebut sedekahnya, artinya menyakiti si penerima. Jadi kalau orang Jawa mengatakan mundak-mundak. Yang kedua, karena riak. Ngapunten sangat Bapak Ibu, karena sekarang itu kan zamannya digital, bolak-balik selfie, lalu dikirim di media sosial. Misalnya yang dikhawatirkan itu menjadi riak, gitu, atau dipasang di status barangkali gitu. Yang ketiga yaitu tidak beriman pada Allah. Yang saya menikah intern untuk umat Islam. Kita juga punya saudara-saudara yang non-Muslim yang sangat punya kepedulian sosial, tetapi karena tidak beriman kepada Allah, itu menyebabkan tidak diterima amalnya, karena dia tidak beriman kepada Allah. Mereka sangat pintaran Bapak Ibu ya. Karena yang saya dalam waktu diundang di ATV Jakarta, itu sebelum syuting itu dipejangi oleh Direktur Religi. Ibu hati-hati bicara di media sosial. Jangan pernah mengatakan orang non-Muslim itu kafir. Mereka pasti nggak terima Ibu, Bapak Ibu ya. Itu maka di situ kami harus menggunakan bahasa nasional karena bicara di media sosial. Begitu saja ya. Itu yang keberapa Pak Ibu? 4. Yang keempat, yang kelima ini perbanyak taubat. Kalau kita ingin hidup itu barokah, perbanyak taubat, perbanyak istighfar. Dulu Bapak Ibu sudah pernah kami sampaikan beberapa keajaiban istighfar. Yang selalu masih ingat nomor kesuban. Nah, menawi kesuban yang selalu dalam dikte saja ya, dicatat ya. Keajaiban istighfar menurut Al-Quran 1, diberi kenikmatan secara terus-menerus. Surat Hud ayat 3. Dengan istighfar diberi kenikmatan secara terus-menerus. Surat Hud ayat 3. Yang kedua, dengan istighfar ditambah kekuatan dan kesehatan. Nah, kalau panjenengan di usia yang semakin lanjut nih, sangat harus butuh kekuatan dan kesehatan. Surat Hud lagi ayat 52. Yang kedua, diberi kekuatan dan kesehatan. Surat Hud ayat 52. Yang ketiga Bapak Ibu, karena saudara-saudara kita mendapat musibah, kita juga harus mengamalkan agar terlindungi dari musibah. Maka dengan istighfar itu Allah melindungi dari musibah. Surat Al-Anfal, surat nomor 8 ayat 33. Ini yang ketiga. Yang keempat sekarang, dengan istighfar ditambah rezeki anak dan kebun. Itu bahasa Al-Quran Bapak Ibu. Ditambah rezeki anak dan kebun. Surat Nuh, surat nomor 71 ayat 10, 11 dan 12. Nanti Bapak Ibu sakit ditulis di grup keajaiban istighfar. Maka Bapak Ibu akan memperoleh pahala sejumlah orang yang mengikuti. Itu tadi yang keberapa? Yang keempat ya. Yang kelima,
beristighfar, Allah akan menghapus dosa. Ini aja yang dibaca ya ayatipun, terjemahnya ya. Surat At-Tahrim surat 66 ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Al-ayah. Langsung diterjemahkan surat 66 ayat 8. Monggo. Langsung. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka berkata, Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Terima kasih. Di akhir ayat tadi Bapak Ibu, doa yang perlu dihafal ya. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sempurnakan bagi kami cahaya untuk kami dan ampuni kami. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu di akhir ayat Bapak Ibu. Monggo dihafalkan sebelum Rabbana Atina itu dibaca ini supaya Allah memberikan cahaya dalam kehidupan kita. Hadirin rahmatullah, tinggal dua. Yang menyebabkan hidup kita penuh berkah itu yang keberapa Bapak Ibu? Yang ke-6. Tinggal satu lagi. Yang ke-6 itu apabila kita bersahabat dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu sumber keberkahan, sumber ilmu, sumber keberkahan. Itu dapat kita lihat di surat Al-An'am ayat 155 ya. Wahada ya, kita monggo diterjemahkan langsung aja ya. Nih, surat Al-An'am ayat 155, hidup kita akan penuh berkah apabila kita bersahabat dengan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran. Monggo surat Al-An'am ayat 155. Sudah ketemu? Silakan. Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan lagi diberkahi. Maka ikutilah dan bertakwalah agar kamu dirahmati. Terima kasih. Ibu-ibu, Rasulullah bersabda begini, Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatan wal hasanatu isru amsalha. Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka Allah akan memberi satu kebaikan dan satu kebaikan itu 10 pahala. Maka Bapak Ibu, kalau kita membaca apa? Alif Lam Ra. Berapa huruf? 3. Karena ngaten Rasulullah tidak mengucapkan alif lam harfun. Alifun harfun wa lam
10 pahala. Dan supaya ibu semangat baca Quran ya, Bapak Ibu, Rasulullah dakwakan lagi, man qara'al Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Barang siapa membaca Al-Quran, huruf-huruf Al-Quran ini nanti Bapak Ibu akan memberi syafaat kepada pembacanya. Ngapunten, syafaat Bapak Ibu sama paham? Pertolongan. Artinya pertolongan itu bisa berbentuk pengampunan dosa, bisa berbentuk terhindarnya dari siksa. Nah, itulah pentingnya Bapak Ibu kalau kita pengen istiqomah ya kita paham apa sih manfaat baca Quran. Itu kaitannya dengan kalau Syekh Ali Jaber malah mengartikan bersahabat dengan Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran Bapak Ibu, kalau saya tanya yang jauh, mengapa setiap acara kok selalu diawali baca Quran? Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Mengapa setiap acara diawali baca Quran? Yang jauh, ada yang bisa menjawab? Saya tunggu. Betul, akan mendapat syafaat. Ternyata ada ayat yang lebih tepat lagi, Bu. Ternyata Al-Quran itu perkataan terindah. Monggo dipun bersani surat Az-Zumar, ya, dalam cek ya. Surat Az-Zumar itu surat nomor 39, ya. Ayat 23. Surat 39 ayat 2. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan matani ayatnya. Az-Zumar ayat 23. Nah, betul Bu. Monggo diterjemahkan. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karena kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk. Terima kasih. Allah menurunkan perkataan terindah itu Al-Quran. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Di dunia ini tidak ada bacaan yang diatur panjang pendeknya, mendengung tidaknya, kecuali Al-Quran. Mungkin Bapak Ibu waktu kecil pernah bertanya, kenapa sih kok ada 2 ketukan? Betul? Kok ada 4 ketukan, ada 6 ketukan? Misalnya 6 ketukan itu begini. Ghairil maghdubi alaihim Allah menurunkan perkataan terindah
Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kaitannya kalau sudah syifa, Bapak Ibu, Al-Quran bisa menjadi obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan langsung ya Bapak Ibu, karena waktunya sudah semakin dekat dengan finish. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Artinya obat itu bisa penyakit fisik, bisa penyakit rohani. Penyakit fisik, Bapak Ibu, pernah diadakan eksperimen, bahkan yang jauh di Amerika. Ada sekelompok pasien yang satu dibacakan doa dan Al-Quran, yang satu tidak. Ternyata Bapak Ibu, yang proses kesembuhannya lebih cepat, yaitu yang dibacakan doa dan dibacakan Al-Quran. Nah, adapun penyakit non fisik, saat Bapak Ibu ngapunten sumpek-sumpek, jangan malah tidur nggak tahu-tahu. Bahkan yang saya kalau tidak sholat tambah sumpek itu, maka bacalah Al-Quran, karena dengan membaca Al-Quran itu akan menjadi obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Yang terakhir Bapak Ibu, supaya hidup kita penuh berkah, ada doanya supaya kita dipun paringi tempat yang barokah. Tempat itu bisa tempat rumah, bisa tempat bekerja, dan mungkin yang akan haji dan umroh, akan setiap aktivitas di tanah suci itu kalau dibacakan doa ini akan mendapat tempat yang barokah. Di surat apa Bapak Ibu? Surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun ayat 29. Jadi seandainya Bapak Ibu, putra-putri kita ada yang akan melamar pekerjaan, yang Bapak Ibu di rumah kadang ya sumpah, cemas, maka monggo rumahnya dibacakan ini. Doanya Nabi Nuh Bapak Ibu di surat Al-Mu'minun ayat 29 begini. Wa qul rabbi anzirni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Dan berdoalah ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, dan Engkau adalah sebaik-baiknya pemberi tempat. Ternyata ini manfaatnya banyak sekali Bapak. Sekali lagi, ada yang nyun sewu sampai mencari tempat parkir ngapunten, Robi Anzilni. Ternyata ada tempat yang longgar. Kami pernah Bapak Ibu dari Blitar ke Surabaya ini naik kereta. Saya lihat dari luar itu tempatnya sangat full. Lalu kami berjalan sambil Robi Anzilni munzalam mubarakah wa anta khairul munzilin. Subhanallah, Bapak Ibu, begitu dalam masuk kereta itu ada tempat yang kosong. Malahan sini bu, sini bu. Subhanallah. Ternyata ini manfaatnya sangat besar. Maka monggo Bapak Ibu, putranipun yang akan mencari pekerjaan, tolong doa ini. Kemarin ada yang jamaah saya yang anaknya, mantunya tuh dinas di luar Jawa, banyak nopo sampai mau Robi Anzilni aja. Alhamdulillah sekarang sudah pindah di Jawa. Subhanallah. Saya kira demikian yang kami sampaikan. Sudah ada 7 ya Bapak Ibu ya, amalan
supaya hidup kita menuju hidup yang penuh berkah. Saya tunggu Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya, saya akan berikan hadiah. Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Ustazah, kalau nggak takut, apabila tiap malam sering sulit tidur dan hati terasa cemas, apa itu juga merupakan tanda tidak bersyukur atau gangguan bisikan setan? Ya. Ini bagaimana menghilangkan kecemasan tersebut? Jadi sama-sama. Bu siapa Mbak? Berani ya, berani. Ibu muda ini, terima kasih berani pertanyaannya. Kalau kita sering ada gangguan tidak mudah tidur atau sulit tidur, Bapak Ibu, yang pertama itu kita cari sebabnya. Biasanya penyebab kurang bisa tidur itu satu, punya masalah. Yang kedua itu ada gangguan kesehatan, khususnya lambung. Lambung, betul? Dalam Bapak Ibu punya jamaah itu dosen fakultas kedokteran, yang mana anaknya itu murid ngaji saya. Dalam itu bertanya, yang sewu, Dok, Rustantia Subianto, apa yang menyebabkan seseorang sakit? Apakah makanan atau pikiran? Nomor satu, pikiran. Pikiran, makanan, kecapean. Yang ketiga, keturunan. Bapak Ibu, yang kelima baru virus. Virus baru yang kelima. Ya. Saya ulang, penyebab seseorang sakit, pikiran, makanan, kecapean, keturunan, baru virus. Jadi kalau ada orang yang sakit, Bapak Ibu, saya selalu menebak. Kemarin misalnya kontrol di RSI misalnya, saya berdampingan dengan Bu, yang sakit apa? Ada diabetes, ada jantung. Nah, lalu saya jawab, panjenengan mungkin ada yang dipikirkan? Betul. Nomor satu pikiran. Jadi kalau kita tenang, sumeleh pasrah, itu insya Allah mudah tidur. Dan tidak hanya panjenengan, mungkin yang hadir ini Bapak Ibu ya, juga ada yang seperti itu. Nah, biasanya nomor satu kalau pikiran berarti kita harus waktu mau tidur itu baca doa, baca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas 3 kali, nah itu ya. Terus pikiran itu dibuat sumeleh. Sumeleh itu pasrah tawakal. Nah, bacaan tawakal Bapak Ibu di surat At-Taubah ayat yang terakhir itu, Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu di At-Taubah akhirnya. Nah, monggo nanti dibersani. Kita kalau membaca ayat itu, kalau sambil kita pahami maknanya, Bapak Ibu, insya Allah semakin sumeleh, pasrah. Itu yang membuat kita mudah tidur. Begitu Ibu muda, berani. Nanti dapat hadiah. Hadiahnya kayaknya kalau masih muda itu doakan kebahagiaan, doakan kebahagiaan ya. Nanti ya saya Gini, monggo. Bapak-bapak nggak ada yang bertanya, kayaknya. Ibu-ibu ya, silakan. Assalamualaikum Ustazah. Salam. Mau bertanya. Dari ibu siapa? Dengan Bu Farida atau Bu Basar. Lebih sulit mana bersyukur dan bersabar? Bersyukur atau bersabar itu lebih sulit mana? Pastinya lebih sulit sabar karena lebih mudah bersyukur. Tapi kenapa di Al-Quran itu ada ayat dan sedikit mereka yang bersyukur kepadaku? Nah gitu. Maksudnya gimana caranya supaya tipsnya kita itu bisa melakukan bersama-sama, ya syukur ya sabar. Tapi kadang kalau kita mendapat nikmat, syukur itu mudah. Tapi ketika mendapat musibah, sulit untuk bersyukur.
bersyukur begitu. Terima kasih. Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus dan perlu apresiasi buat persiapan Bu Farida ini. Matur nuwun. Di dunia ini tempat ujian Ibu, Bapak Ibu. Dan selama ini kita punya anggapan ujian itu sing mboten enak tau. Ternyata enak dan tidak enak itu ujian. Itu di surat Al-Anbiya ayat 35. Surat 21 ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami mati, dan kami akan menguji kamu sekalian dengan keburukan dan kebaikan. Kalau saya bertanya, lebih mudah syukur apa sabar, Bapak Ibu? Mudah bersyukur. Iya, karena kalau syukur itu yang terbayang itu yang enak-enak. Kalau sabar itu yang gak enak gitu ya. Ya, maka saat kita diuji pun bagaimana supaya bersyukur. Kalau ujiannya sakit berarti lihat orang yang lebih parah. Nah, supaya kita alhamdulillah ternyata aku masih ringan penyakit saya. Nah, itu supaya kita tetap bersyukur. Terutama kalau diuji sakit, lihat yang lebih parah. Tapi urusan materi lihat di bawah kita juga, supaya kita menjadi orang yang bersyukur. Begitu, mungkin ada yang kurang. Tadi sudah saya sampaikan ya. Kalau sabar juga ada doanya, Bapak Ibu. Sabar itu memang teorinya prakteknya sulit. Maka kita minta tolong kepada Allah, yaitu surat Al-A'raf ayatnya 126. Rabbana afril alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami kesabaran, dan seandainya wafat, ini penting Bapak Ibu, sewaktu-waktu wafat matikan dalam keadaan tetap iman Islam. Saya kira demikian, sudah cukup ya. Yang kelihatannya Ibu juga udah capek duduknya, ada yang senden, ada yang sungguh-sungguh, monggo silakan. Betul apa-apa. Maka kita akhiri dengan doa. Sampun ya. Hadirin rahimakumullah, adalah acara kita pengajian hari ini kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan seluruh jamaah kami, majelis taklim, Bapak dan Ibu muslimat al-muttaqin beserta seluruh keluarga dipun paringi tambahan umur yang sehat, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Semoga rezekinya melimpah dan barokah, rumah tangganya barokah, sakinah mawaddah warahmah. Semoga anak keturunan kita juga barokah, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, generasi yang berkualitas, beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di bulan Maulid ini kula lan panjenengan sedaya termasuk umat yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dicatat oleh Allah sebagai calon-calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Wa ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan na'imin
الخير وأبواب النعمة وأبواب البركة وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب العافية وأبواب الرحمة وأبواب السلامة وأبواب الرزق وأبواب الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون